العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Hadis ke-6 ya. Baik, kita mulai. Hadis ke-6. An Abi Abdullah Nu'man. Dari Abdullah Asyur radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Innal halala." Pak Jamal, suara saya kedengaran? Ulang lagi Ustaz, tadi tertutup tadi suaranya. Ulang lagi. Oh. Sekarang udah kedengaran? Ya, sudah jelas. An Abi Abdullah ibn Nu'man. An Abi Abdullah an-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah Abi Abdullah Nu'man putra Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, innal halala bayyin. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Antara keduanya, yakni antara halal dan haram, masuk kategori mustabihat. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Banyak orang nggak pada tahu yang mustabihat ini. Pamanit taqas syubuhat. Siapa yang menjaga diri dari yang subhat, faqad istabra'a lidinihi. Maka dia telah membebaskan agamanya dari hal-hal yang subhat. Bukan cuma agamanya, irdihi, nama baiknya. Waman waqa'a fis syubuhat, dan siapa yang jatuh ke dalam syubhat, artinya memakan yang subhat. Waqa'a fil haram, berarti makan yang haram. Kayak apa gambarannya? Karra'i, seperti pengembala. Yar'a haulal hima. Dia mengembala di sekitar gembalaan. Yushiku ayar ta'afihi. Maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa bagi setiap raja ada wilayah pengembalaannya. Ala wa inna himallah. Ketahuilah bahwa wilayah pengembalaan Allah maharimuhu. Hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Iza salahat, apabila baik segumpal daging itu, salahal jasadu, maka seluruh badan baik. Wa iza fasadat,
Apabila rusak, fasadal hasadukul jasadukul, maka semua badan rusak. Ala wahiyal qalbu. Itulah hati. Nah, kita ulangi dari al-halalu bayyin. Halal itu jelas. Jelas apanya? Jelas wujudnya. Jelas batasannya. Halal dimaksud bukan terkait dengan barang-barang yang bersifat konsumtif saja. Yang dikonsumsi, bukan barang itu saja. Tetapi hal-hal yang maknawi. Kayak apa yang maknawi? Membicarakan yang keburukan orang lain, oh iya jelas, haram. Jelas, nggak ada keraguan. Membicarakan yang baik-baik, halal. Kalau yang apa? Yang bersifat konsumtif, insya Allah sudah jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wa ma akalas sabu'u gitu. Bangke, babi, darah, sembelihan tidak atas nama Allah, yang dicekek matinya, yang ditangkap binatang buas, itu haram. Kecuali binatang buas yang sudah dilatih untuk itu, dan ketika dilepas untuk menangkap serigala, menangkap buruannya, umpamanya kijang, dilepas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dimaksud al-haramu bayyin. Maka selain yang haram itu adalah halal. Kembali ke terkaitan halal haram kepada makanan, minuman, konsumsi. Yang dikonsumsi maksudnya. Ada dua. Yang pertama halal atau haram lizatihi. Memang substansi zatnya haram. Demikian juga yang halal. Memang zatnya halal. Ayam halal. Ya, kucing haram dikonsumsi. Sekarang ayam. Zatnya halal, tapi bisa jadi haram. Karena cara memperolehnya tak sesuai dengan syariat Allah. Tuh. Substansinya ayam itu halal, tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya, cara memotongnya. Jelas kan? Jelas. Nggak ada nggak jelas. Yang kedua, haram. Substansinya. Umpamanya binatang yang tadi disebut bangke, haram. Babi, haram. Anjing, haram. Dan yang lain-lainnya yang haram. Tetapi ada halal, tapi karena cara memperolehnya haram, maka barang itu menjadi haram. Mencuri, itu barang haram. Wah, mencuri kelasnya triliunan, miliaran. Coba, mengerikan sekali. Mengalir darahnya udah darah haram semua. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, siapa yang mengkonsumsi barang haram, dia menjadi darah dan daging yang ada unsur haram. Mengerikan. Maka membentuk menjadi sikap-sikap
yang tidak diinginkan oleh Allah. Baru kemudian di antara secara physically digambarkan antara yang haram sama yang halal ada yang di tengah-tengah. Istilah teknis agama disebut syubhat. Syubhat pada mulanya samar. Maka ketika ketemu barang syubhat tadi, membentuk sikap. Ini halal apa haram ya? Gitu. Ini halal apa haram ya? Itu syubhat. Ya. Haramnya tidak jelas. Terus halalnya tidak jelas. Bagaimana agama memberikan hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya kepada kita? Siapa yang bersikap mengambil terhadap yang syubhat, kalau itu yang dikonsumsi, mengkonsumsi yang syubhat, berarti dia mengkonsumsi yang haram. Memberikan isyarat ketika berhadapan dengan barang syubhat, sebaiknya ditinggalkan. Jauh lebih bagus mengkelompokkannya kepada yang haram untuk kemudian ditinggalkan, ketimbang mengkelompokkannya kepada yang halal. Karena dikategorikan, dikelompokkan kepada yang halal, padahal syubhat, akhirnya kan kalau itu makanan menjadi dimakan. Kalau dimakan, padahal bisa jadi menurut Allah adalah itu yang haram. Tuh lebih berbahaya. Maka hadisnya berbunyi, man waqa'a fis subuhat, waqa'a fil haram. Iya, nanti ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Contoh umpamanya barang temuan. Barang temuan. Nemu dompet. Namanya nemu. Ini halal apa enggak ya? Halal apa haram? Bertanya-tanya. Beberapa sikap tuntunan keagamaan kalau nemuin itu harus dipulangkan ke masjid. Masjid mengumumkan. Tidak selalu masjid ya. Itu gambaran masyarakat pada saat itu. Masjid sebagai pusat aktivitas di mana orang berkumpul, di sana diumumkan. Batasnya 3 hari. 3 hari dan ngaku masuk ke masjid. Nggak ada sedikit pun pikiran itu hak orang yang nemuin. Nggak ada. Tiba-tiba punya pikiran, udahlah daripada dipungut sama orang yang tak bertanggung jawab, mendingan kita serahkan ke fakir miskin, umpamanya. Kan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran. Syukur-syukur sih betul. Syukur-syukur sih betul. Udah, kalau itu uang, dompet. Tapi kalau itu makanan, maka makanan, buah-buahan kah? Umpamanya, jangan segera mengambil kesimpulan yang lebih cenderung kepada yang halal. Kalau saja kecenderungan pikiran mengkategorikan kepada yang halal, padahal itu belum tentu, kata hadis tadi, waqa'a fil haram. Haram bukan substansinya. Haram caranya. Caranya kan bukan hasil usaha kita. Kepemilikan bukan pemilik kita. Maka ketika kita makan yang bukan milik kita. Yang berikutnya, kandungan hadis ini terkait halal haram bukan persoalan-persoalan yang bersifat konsumtif saja. Ketika cerita tentang halal dan haram, tersirat pesan batasan sesuatu.
batasan dalam konteks ini adalah batasan halal, batasan haram, itu jelas. Itulah yang dimaksud al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Artinya apa? Batasan halal jelas. Batasan haram jelas. Kalau ada di antara keduanya, namanya syubhat. Man waqa'a fis subuhat, waqa'a fil haram. Itu yang terkait hal-hal konkret. Batasan tidak hanya terkait pada hal yang konkret saja, tapi terkait pada hal-hal yang abstrak. Maka kemudian disebut setiap raja punya batasan. Batasannya itu adalah undang-undangnya. Boleh menghukum, tapi nggak boleh zalim. Batasan apa bukan? Batasan. Boleh menghukum terhadap orang yang berhak dihukum. Kalau menghukum terhadap orang yang tak berhak dihukum, itu sama ibarat hal yang konsumtif, makanan dia makan yang haram. Apalagi situasi kondisi sekarang luar biasa. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang ma'ruf jadi munkar, munkar jadi ma'ruf. Udah diacak-acak batasannya. Bahkan bukan cuma dalam hal yang abstrak, hukum umpamanya terhadap makanan yang dikonsumsi juga. Ada halal-halal labelnya, tetapi di dalamnya haram. Kan menjadi luar biasa penting bagi seorang mukmin. Karena orang mukmin atas dasar titahnya sudah diinformasikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kembali ke pokok persoalan tentang batasan. Beli tanah di Bogor 2 hektar atau sehektar atau 1000 meter. Habis itu nggak ditengok-tengok. Pas sudah setahun lebih baru ditengok. Mana ya batasan tanah saya? Dulu memang pas beli nggak mikirin tuh batas. Sebelah timur mana, barat mana, utara mana, selatan mana. Boleh bayangkan apa yang terjadi. Itu baru ilustrasi yang bersifat konkret tanah. Maka resiko dan kemungkinan yang akan dihadapi bisa jadi orang sebelah tanah itu dia menanam di tanah kita. Karena nggak ada batas. Kemungkinan berikutnya sebaliknya. Bisa jadi kita menanam di tanah yang sebelah. Ya, karena nggak ada batas, nggak tahu kita batasannya. Itu baru ilustrasi resiko tak tahu batas dalam hal-hal yang konkret. Baru dalam konteks beragama. Dalam konteks beragama, batasan agama bagi seseorang yang beragama itu jauh lebih dahsyat. Mana dia? Rukun. Rukun iman tuh. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, pada itu batas. Terus Islam, itu batasannya, rukun Islam. Oleh karena itu kalau ada orang beriman, di antaranya imannya kepada Al-Quran, kitab di antaranya, ya, itu batas. Apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran merupakan batas iman dia terhadap Al-Quran. Kemudian dia tidak atau mengabaikan batas itu. Tuh, melanggar batas. Haram.
Boleh saya beri contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Aduh, saya lupa ini. Pak Jamal tolong cari yang bunyinya la yattakhidil mu'minunal kafirina aulia min dunil mu'minin. Itu batas. Bukan cuma yang bersifat konsumtif. Orang mukmin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Terasa batas atau tidak? Kalau awal hadis ini batas pada hal-hal yang konkret. Halal, haram. Halal, haram. Batas dalam bahasa fikihnya had. Jamaknya hudud. Oleh karena itu, kalau ada orang beriman yang melanggar batas, maka harus ditegakkan hukumnya. Hukumnya namanya had. Mencuri, batas. Berzina, batas. Dilanggar. Jangan mencuri, batas maksudnya. Jangan berzina, batas. Jangan berhibah, batas. Baru kita masuk kepada likulli malik himah. Setiap raja dia punya batas. Batas wilayah. Ada wilayah-wilayah yang memang otoritas dia sebagai raja. Mengatur ketertiban umum. Mengatur interaksi antara satu dan lainnya. Tapi terkait dengan akidah kan nggak boleh diintervensi. Contoh, umpamanya pada cerita-cerita terdahulu yang direkam oleh Al-Quran. Ada penguasa yang luar biasa zolim, melampaui batas, maka rakyatnya disuruh beragama sesuai dengan agama raja. Langgar batas atau tidak? Tidak. Hima. Ala wa inna himallah, baru kemudian. Allah juga apalagi dia punya batas. Apa batasnya? Maharimu. Batas maksudnya di sini undang-undang. Yang haram baik dalam yang bersifat konsumtif atau bersifat akidah, itu adalah batas Allah. Kalau batas kebun yang kita ilustrasikan tadi saja tak boleh dilanggar, apalagi batas Allah. Semua yang haram itu adalah himallah, batas Allah. Ala wa inna fil jasad, baru Allah menjelaskan dalam hadis ini lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akar terjadinya pelanggaran terhadap batas adalah bertolak dari segumpal darah yang ada di dalam hati, yang ada di dalam diri kita, yang disebut dengan hati. Hati. Namanya kedengkian. Itu udah ngelanggar batas. Sebab ajarannya jangan dengki. Ribah. Nggak boleh ribah. Dilanggar. Kan semuanya itu ada dalam hati. Mencuri tidak mungkin mencuri kalau hatinya tak membisikkan dia mencuri. Berzina tidak mungkin dia berzina kalau hatinya tak membisikkan untuk berzina. Maksiat tak mungkin dia maksiat kalau hatinya tak membisikkan untuk maksiat. Oleh karena itu, segala pelanggaran-pelanggaran terhadap batas Allah, baik yang bersifat konkret, konsumtif, atau yang bersifat abstrak, akarnya adalah hati. Oleh karena itu yang diperbaiki hati. Maka berikutnya, kalau hati itu baik, baik semuanya. Baik jasadnya, karena yang dikonsumsi baik-baik. Dan kalau rusak, maka rusak semuanya.
ala wahyal qalb. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu luar biasa korelasinya, relevansinya ketika umpamanya Agim itu mencanangkan manajemen kolbu, mengatur hati yang bersifat fisik, pangkat, jabatan. Itu mah casing doang. Termasuk peci, termasuk sorban, casing. Apa artinya bersorban kalau kemudian hatinya busuk? Allahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya. Nah, ini. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seseorang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Apa kata dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa itu? Ad-dinu an-nasihah. Kita biasa menerjemahkan agama itu nasihat. Nggak dipaham. Tapi beragama an-nasihah itu saling menasihati. Kalau beragama tidak saling menasihati, itu dianggap tidak beragama. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Ad-dinu mubtada. Dia ma'rifah. Biasa belajar khobarnya itu nakir. Ad-dinu nasihatun. Biasa tuh kaidah jumlah ismiyah. Tapi ini luar biasa. Mubtadanya ma'rifah, khobarnya ma'rifah. Kata ahli nahu juga. Apa kata dia? Torofail ma'rifah yufidul musyarakah. Kalau dua ujung, maksudnya mubtada dan khobar ma'rifah, maka mengandung makna saling. Oleh karena itu din cenderung diartikan beragama. Beda dengan agama. Agama benda, beragama kerja. Beragama itu saling menasehati. Mulai tertangkap. Kita beragama enggak? Beragama. Kalau beragama, melihat kemungkaran, ya harus dinasehati. Kalau diam aja, beragama enggak? Enggak. Itu maksudnya. Apalagi dalam ayatnya terkait nasihat, watawasau bil haqqi. Saling menasehati. Watawasau bis sabri. Ada contoh lain hadis yang begini, mengandung makna saling. Ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu saling berinteraksi. Maka tidak dianggap beragama kalau tak berinteraksi, tak bersosialisasi. Kantor di kantor. Pulang kantor, masuk ke rumah, nggak keluar-keluar. Besok berangkat lagi. Pulang, masuk, nggak keluar-keluar. Ada kumpul-kumpul paguyuban di lingkungannya, nggak ikut-ikut. Nah, itu juga menjadi penting diperhatikan.
tak masuk kategori ad-dinu al-muamalah. Dia harus berinteraksi, bukan cuma sekedar di kantor, tapi di masyarakat yang paling penting. Itulah ad-dinu an-nasihah. Rasulullah memberikan informasi, bahkan pelajaran kepada kita. Jangan tidak saling menasihati, padahal mengaku beragama. Menasihati liman, karena siapa? Jangan diartikan untuk siapa. Untuk Allah, memang Allah perlu dinasihati. Liman karena siapa? Dalam konteks nasihat menasihati dalam hadis ini ditegaskan lillah, karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Terus likitabihi, sesuai dengan kitabnya. Demi memegang teguh kandungan Al-Quran, maka di sana ada perintah, di sana ada larangan, tapi fenomena yang ada di masyarakat, yang dilarang dikerjakan, yang diperintah ditinggalkan, diberi nasihat. Itu dia namanya wali kitabihi. Wali kitabihi. Lillah mewakili motif. Apa nasihati? Ya lillah. Motifnya, niatnya lillah. Likitabihi terkait dengan fenomena, standarnya, dasarnya. Kalau dalam Al-Quran ada perintah dan larangan, fenomena di tengah masyarakat yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan, tuh nasihati. Udah, dari sekian nasihat-nasihat terkait dengan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran, yang paling pertama dan utama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tuh. Generasi pertama zaman Rasulullah menjadi luar biasa dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wali rasulihi, karena Rasulnya juga punya ajaran sebagai penjabaran dari hal-hal yang global di dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Rasulnya. Dalam sholat, di dalam Al-Quran kan nggak ada rincian tentang sholat, tentang puasa, nggak ada. Lalu dirincikan oleh Al-Quran. Udah. Terus kita saling nasihati. Belum masuk Ramadan kok kamu udah puasa. Belum masuk Idul Fitri kok kamu udah buka. Umpamanya gitu. Tuntunannya mana? Rasulullah. Sumu liru'yati. Wa aftiru liru'yati. Karena melihat bulan. Terus wali a'immatil muslimin. Dan ini menunjukkan objek nasihat. Ditujukan kepada siapa? Wal ummah wa ammatihim. Kepada umat Islam. Umat Islam. Paham itu? Kalau umat yang lain itu bukan nasihat. Tapi dakwah. Kalau ini nasihat. Nasihat sifatnya memprotek. Jangan sampai dia tidak mengamalkan amalan-amalan Islam. Jangan sampai dia keluar dari lingkaran atau batas lingkaran Islam. Tuli a'immah al-muslimin. Terus wa'ammatihim, dan orang-orang awamnya juga. A'immah ini jamak dari imam. A'immah. Kan para ulama itu warasatul anbiya. Kalau umpamanya tak rinci dalam hadis karena perkembangan zaman, maka ulama punya pendapat. Pendapat ulama itu sebagai ahli waris Nabi
dia juga boleh dijadikan sebagai landasan untuk memberi nasihat kepada yang lain dalam konteks beragama. Wa ammatihim, ammah yaitu umat Islam pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu Pak Jamal? Baik Ustaz, kita buka segmen tanya jawab dulu. Oh, Silakan. boleh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Udi dan lain. Kalau tidak ada dimulai nih dari saya. Jadi kalau mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifat, tadi fungsinya lil musyarakah ya Ustaz. Gimana? Iya, iya. Tapi kalau kadang di Al-Quran itu lafaz Allah, Terus? khobarnya makrifat juga Ustaz, seperti Mana? misalnya Allahul Ghafur gitu. Saya pernah dapati ada makrifat itu. Itu apakah fungsinya sama begitu juga Ustaz? Jangan bikin-bikin. Memang ada Allahul Ghafur. Saya pernah baca ayat itu, tapi Kalau ada, itu bukan khobar. Naat manut. naat. Nah. Jawab duluan. Itu kayaknya. Ya. 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 Kalaupun makrifatnya misalnya makrifatnya karena isi mausul juga bisa Allahul ladzi la ilaha illa gitu Ustaz. Itu gimana? Nah, ini bermain konteks makna. Kalau al-lazim maknanya apa ya? Usul. Saling apa? Saling yang. Sambung. Allah saling yang. Bisa. Artinya bukan, artinya tadi khobar tadi kan khobarnya kan al-ladzi Ustaz. Dan makrifat. Iya. Ya. Berarti konteksnya bukan itu dong berarti. Emang bukan al-ladzi khobarnya. Ada yang dibuang huwa. Huwa ya. Wah. Baik. Yang kedua saat itu pertanyaan yang kedua. Ya. Ada kasus begini. Ada orang hajatan. Di gedung lah kan katakan. Ini terkait halal dan haram. Ya kan? halal dan haram. Si supir ini tidak dapat undangan dari yang punya hajatan itu. Iya. Yang dapat undangan kan majikannya saat. Iya. Kemudian supir itu makan aja lah, beranggapan bahwa orang pesta mah biasanya. Terus dia makan Ustaz. Itu gimana Ustaz makanan yang dimakan itu? Nggak apa-apa. Dapat Dia mandat. lapar juga. Hah? Dia lapar itu. Nah iya dia lapar, dia nggak ada undangan Ustaz. Memberi makan kepada orang yang lapar. Itu yang dipakai. Tapi dia nggak begitu Ustaz, berupaya kan. Nah, salah niat menyajikan makanan kendati pada resepsi. Jangan diniatkan buat yang diundang aja. Nah, betul, jadi pahala masuk ya Pak Ustadz ya. Iya. Memberi makan orang. Nih, automatically. Kadang yang diundang bawa anak loh. Iya, bawa tiga. Ya. Nah, yang diundang pas Sahrial doang Ustaz. Istrinya dibawa, anaknya 3, jadi 5 orang Ustaz. Iya lah, apa anaknya mau dibilang makan yang haram. Ada lebih mendasar terkait resepsi undangan. Kalau nggak diundang, tadi seperti Pak Jamal katakan, itu termasuk yang haram. Bukan soal makannya, datangnya katanya haram. Ini yang saya nggak masuk akal. Jangankan sama yang kenal, yang nggak kenal pun.
kalau dia niatnya menyajikan untuk memberi makan kepada siapa saja yang kelaparan pada waktu itu, maka jadi tambahan kebaikan. Ya atau tidak? Maka dia berasumsi andai kata ada orang yang nggak diundang, kebetulan lapar, dia mampir makan. Sikapi dia sebagai orang yang kelaparan cari makan. Kan bagus. Ketimbang harus dihalang-halangi. Lebih dari itu, yang pernah muncul pertanyaan di majelis. Sebenarnya kenal orang yang melaksanakan resepsi teman, tapi kita nggak diundang. Enggak, jangan datang, nggak boleh. Haram. Nah, itu kan sikap berlebihan. Kalau menurut saya, datang. Apalagi kenal baik. Nanti dia kan, ya Allah, iya saya baru ingat. Ternyata nggak sampai undangan. Jadi apalagi kalau bertolak ke namal mu'minuna ikhwah. Cara-cara berpikir yang begitu yang memang sedikit mencurigakan. Dari mana itu dasar pemikiran kemudian menjadi bagian dari budaya berpikir umat? Gitu. Jadi kesimpulannya nggak masuk kategori haram. Ya. Iya, putih tadi ya, nggak subhat juga. Iya. Nggak semudah itu. Ya, berarti biasa Pak Saryal kalau lagi lapar ada orang hajatan mampir saja. Benar. Kalau lapar, hampir aja. Iya, mampir aja. Nanti ada masalah, baru dibahas. Soalnya begitu San, yang trik ini trik zaman dulu saya. Oleh karena itu, kalau itu salah dan aib, bukan perbuatannya yang aib, tapi pikirannya yang sudah terkontaminasi, yang tidak Islami. Ya betul tidak? Sejatinya tidak begitu. Karena ada macam-macam lah budaya berpikir yang ada, akhirnya yang betul jadi salah. Yang salah jadi betul. Itu maksudnya. Boleh-boleh saja. Jadi karena cara berpikirnya, kemudian yang boleh menjadi tidak boleh. Kan mengerikan itu. Makanannya yang ada halal nggak? Halal. Terus dimakan. Kok jadi haram? Ya. Dan dia tidak mencuri loh. Tidak mencuri. Emang mencuri apa? Allah a'lam bishawab. Baik, silakan yang lainnya. Yang tadi Pak Ustadz, kalau misalnya undangan, ya maksudnya hadis tadi berlaku untuk yang seperti apa Pak Ustadz kasusnya Pak Ustadz? Yang artinya haram kita datang kalau nggak diundang. Jadi khusus untuk yang gimana gitu, maksudnya kasusnya yang seperti apa itu maksud hadis itu Pak Ustadz? Iya, yang harus sesuai, tidak menimbulkan fitnah. Jadi konteksnya umum aja Pak. Iya. Konteksnya umum aja. Kan diri masing-masing yang bersangkutan udah bisa mengukur. Udah bisa mengukur. Kedatangan saya yang tak diundang ini menimbulkan fitnah atau tidak? Mengingat itu acara di gedung, Ustaz, jadi kan ada perbatasan porsi ya. Jadi biasanya kemudian kita nyelinap gitu kan, bukan tamu, bukan apa kita. Iya, kalau ada orang tak dikenal masuk
Kan Allah yang tahu niatnya. Dia niatnya apa? Hingga idamal a'malu binni. Iya. Bunda-bunda, mohon dilihat YouTube-nya ya. Baik, yang lain silakan. YouTube channel. Ustadz mau tanya dong Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya kurang begitu jelas Pak. Iya. Suara apa Pak Jamal? Silakan Pak Rusri. Ya, udah saya matiin. Pak. Iya. Saya kurang jelas Pak tentang batasan yang hubungannya antara rukun iman dan Islam Pak. Kan Bapak bilang akarnya hati Pak. Bisa tolong Pak diperjelas gitu. Jadi substansinya batasan cerita tadi. Iya Pak. Dalam konteks yang bersifat konsumtif, batasannya jelas. Halal. Lalu merambah kepada batasan yang harus jelas, yang tidak bersifat konsumtif. Iman. Iman itu ada batasan. Dibatasi oleh larangan dan perintah. Kalau yang dilarang kita lakukan, kita melanggar batas. Kalau yang diperintah kita tinggalkan, itu namanya melanggar batas. Pelanggaran yang terjadi dalam konteks itu akarnya di hati. Gitu maksudnya. Akarnya di hati. Umpamanya ada yang ngasih amplop supaya besok nyoblos milih ini. Hati bermain atau tidak? Main. Bukan cuma pada yang menerima, tapi juga yang memberi. Karena itu sama-sama perbuatan. Yang memberi perbuatannya memberi, yang menerima perbuatannya menerima. Amat sangat ditentukan oleh si hati. Gitu. Hubungan batas, konkret, abstrak. Terus Allah cerita. Inna fil jasadi mudghah. Faiza soluha sairul jasad. Wa idza fasada sairul jasad. Niatnya bagus, maka yang dikonsumsi pasti yang bagus. Yang bagus dalam batasan agama yaitu halal. Dia menjadi daging dan darah. Bagus semuanya. Sehat lahir batin. Ini hubungan. Ya, kalau dalam pelaksanaan ibadah yang mahdoh Pak, ya, berarti ditentukan ya Pak, mutlak Allah yang menentukan. ya. Kalau yang melakukannya lalai Pak dalam Ya. waktu itu termasuk nggak Pak? Termasuk apa ya? Ya melanggar apa ini larangan. Kan perintahnya ya termasuk, apalagi udah disebutkan tadi lalai. Lalai kan itu sengaja. Lalai itu sengaja, jangan dikira lupa. Kalau lupa nggak termasuk Pak? Enggak. Mau jadi pelupa? Enggak Pak. Lama-lama pikun repot Pak. Lagi puasa. Ya. Hari pertama Ramadan. Lupa. Rokok. Ya Pak. Kagak apa. Namanya lupa. Lupa mulu tiap pagi. Iya, makanya lupanya disengaja apa enggak ya? Kalau disengaja mah bukan lupa. Walaupun lalai waktu Pak ya, tapi tetap dilaksanakan. Oh iya. Masing-masing ada perhitungannya. Zuhur jam 12. Asar ya. Sampai sebelum asar kan Pak? Benar, itu waktunya. Ya, tepat waktu kan maksudnya begitu Pak. Iya, betul. Jangan di luar waktunya kan gitu Pak ya? Benar, jangan di luar waktu. Nah, kalau lalai waktu kan dia umpamanya zuhur tadi bilang udah ditentukan waktunya. Selama sebelum asar nggak terhitung lalai waktu Pak. Dilihat sebabnya.
dokter lagi operasi. Ya, paham Pak. Iya, Makasih. itu mah tidak termasuk lalai. Gitu. Lalai kan kalau yang lagi main catur. Tanggung lagi sekat. Tanggung sekap. Sekatnya sekat ster lagi. Bakalan Maju kalah. kena, mundur kena. Loh, itu mah terbalikinnya meja. Iya, Silakan. iya. Pak, Iya. satu lagi Pak, saya lupa Pak. Tadi Boleh. Bapak bilang liman yang hadis nomor 5 ya Pak, kalau saya Pak ya. Iya, Itu kan saya lihat di terjemahan Pak. iya. Pertanyaan terjemahannya Pak ya. Iya. Untuk siapa? Bagi siapa? Iya. Nah, Bapak bilang Karena dengan, siapa? kan dengan tadi itu bicara hadis tadi Pak, yang nomor 5 kalau nggak salah. Nah, begitu juga Bapak bisa bilang artinya karena. Iya. Ya Pak. Nah, kita bisa tahu li itu bukan bagi atau untuk. Ya. Dari hadis yang belum kita ketahui, belajar menerjemahkannya itu bagaimana? Oh, itu namanya zauk, rasa bahasa. Oh gitu. Baru kita buktikan. Liman, umpamanya untuk siapa? Terus lillah. Bahkan taunya li itu untuk Allah. Lah Allah mah nggak butuh. Kalau diartikan untuk kan mengandung makna Allah butuh. Itu Pak, saya lihat terjemahannya diantaranya kan menyifati Allah maksudnya. Nah itu saya jadi bingung kok untuk gitu. Nah, itu dia. Ya. Itu udah luar biasa itu ilmu dari Allah itu. Maka pasnya diartikan karena Allah. Iya. Gitu. Jadi memang semua aktivitas mukmin muslim harus diorientasikan kepada Allah. Itu namanya karena Allah. Karena Allah. Terus yang kedua, li rasulihi. Lillahi wali rasulihi. Karena ajarannya. Ya. Ya. Karena ajarannya menyuruh kita untuk menyampaikan mengikuti itu terkait dengan apa yang ada objeknya itu. Ya. Yang ada dalam Al-Quran kan isinya cuma 2, ada perintah, ada larangan. Cuma 2. Emang agama isinya 2. Wali a'immatil muslimin. A'imah jamak dari imam. Imam kaum muslim. Nabi meninggal, para sahabat. Sahabat meninggal, para tabi'in. Kemudian di antara hadis Nabi, ulama warasatul anbiya, ahli warisnya. Para ulama banyak memberikan fatwa-fatwa, lalu kita pakai untuk memberi nasihat. Kata ulama begini, begitu, begini, begitu. Boleh itu dan benar. Itu bagian dari ad-dinu an-nasih. Kemudian wali ammatihim. Himnya kepada muslimin. Bahwa fatwa yang baik, tradisi yang baik, sikap yang baik, tidak saja hanya dari para ulama. Bisa jadi orang awam. Orang awam laki-laki nih. Ke sekolah. Pulang dari masjid. Subuh. Ketemu dompet. Diambil apa enggak? Dibawa pulang apa enggak? Dibalikin masjid. Itu nasihat. Allah bisawab. Ya, makasih Pak Ustaz. Baik, silakan. Udah. Ustaz, ini pada ayat ini Ustaz, Al-Jasiyah, walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, yang saya tanyakan tadi, Al-Azizu itu
Apakah dia sebagai na'at atau khobar, Ustaz? Wa huwal azizul hakim. Nah, Na'at. iya, Jadi bukan khobar ya, Ustaz. iya. Dialah yang tuh. Nah, Ya terjemahnya memang yang begitu. Wa huwal azizul. emang iya, Berarti bukan jumlah dong. Berarti. bukan. Jadi domir Dan bisa juga dikasih na'at. Ustaz. bisa. Ya. Jadi kalau Al-Aziz tuh nggak pakai alif lam. Ya. Itu. Iya. Nah, na'at yang keduanya itu berarti na'at yang kedua al-hakim. Iya, naat juga. Na'at untuk huwa atau al-aziznya, Ustaz? Boleh yang ke satu, boleh yang kedua. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, naat dari Allah. Rahim, naat dari boleh dari Rahman. Kan Rahman itu nama. Ada alif lam. Di sisi lain dia sifat. Saat dia jadi nama, maka Rahim naat dari Rahman. Jadi bukan jumlah dong ya, simpulannya gitu. Iya. Nah. Baik. Iya. Cukup ini sampai sini. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan iman kita terus bertambah. Mari kita akhiri kajian ini membaca Al-Qur'an Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Nah, sama-sama semuanya.